Selamat malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 pemasaran akan mempresentasikan tentang strategi daya saing dalam manajemen pemasaran. Di sini kami akan membahas tentang strategi bisnis, strategi keuangan, strategi investor, strategi kompetitif. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sania, NPM 079, ada Sarah Putri Madania, NPM 077, Nur Rohma Wijayanti, NPM 080, Sarah Regina, NPM 253, Anggi Arnisyanpuri, NPM 280, Bagastia Budi Prakoso, NPM 012, Gary, NPM 263, Reynaldi, NPM 255, dan terakhir saya sendiri, Permata LG Purba, NPM 79. Sebuah perusahaan mencapai daya saing strategis ketika berhasil merumuskan dan menetapkan strategi penciptaan nilai. Perusahaan mungkin memiliki visi dan misi yang hebat. Mereka juga memiliki proposisi nilai yang baik kepada pelanggan dan merancang rencana strategi secara terperinci. Namun, semua itu tidak menjamin keberhasilan pencapaian nilai. Misalnya, karena ada alasan pelaksanaan strategi yang lemah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggi. Mengapa daya saing strategi penting? Tujuan utama perusahaan adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Untuk melakukan ini, perusahaan harus memiliki daya saing strategis. Perusahaan mencapai semuanya melalui strategi. Mereka merancang dan mengimplementasikan strategi yang menciptakan nilai. Jika berhasil, mereka memiliki daya saing strategis. Jika tidak, itu hanya strategis. Untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, perusahaan harus memastikan pesaing sulit atau terlalu mahal untuk meniru daya saing strategis mereka. Itu sering membutuhkan kombinasi inovasi radikal, keahlian pasar, dan kepemimpinan yang berani. Cara mencapai strategi penciptaan nilai membutuhkan kompetensi inti. Ini membutuhkan sumber daya dan kemampuan yang unggul dan sulit untuk ditiru. Untuk mengeksploitasinya, perusahaan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang keduanya di setiap area perusahaan. Menciptakan nilai membutuhkan pendekatan holistik. Perusahaan menurut Boston Consulting Group perlu menyusun strategi penciptaan nilai komprehensif dengan menyelaraskan 3 strategi, yaitu yang pertama strategi bisnis, yang kedua strategi keuangan, yang ketiga strategi investor. Strategi bisnis. Perusahaan dapat memulai dengan mengembangkan ramalan arus kas berbasis fakta dan kinerja masa depan yang akan dicapai. Dari sana, perusahaan mengidentifikasi area strategis mana yang berkontribusi untuk menciptakan nilai. Kemudian, mereka mengalokasikan modal dan sumber daya ke daerah-daerah ini. Katakanlah, perusahaan mengidentifikasi saluran online sebagai salah satu kontribusi arus kas masa depan. Saluran ini adalah kunci untuk menjual lebih banyak produk di masa depan. Perusahaan juga melihat saluran online sebagai jalur yang tepat untuk mencapai posisi yang kuat di pasar. Mereka dapat meningkatkan branding dan visibilitas perusahaan melalui itu. Untuk mengeksploitasi saluran online, perusahaan membangun situs web interaktif. Konsumen juga berdagang di situs-situs ini. Mereka juga memperkenalkan media sosial yang memungkinkan pelanggan untuk menyebarkan informasi lebih luas. Selanjutnya, strategi keuangan. Strategi keuangan mencakup keputusan tentang pendanaan, investasi, dan dividen. Keputusan investasi terkait dengan investasi modal dan investasi saat ini. Keputusan pendanaan termasuk target struktur modal dan bagaimana perusahaan mengelola kombinasi ekuitas dan hutang. Sementara itu, keputusan dividen terkait dengan pertumbuhan dividen dan pembayaran dividen. Strategi keuangan juga fokus pada masalah strategi pajak dan tingkat rintangan untuk proyek, investasi, atau merger dan akuisisi. Agar berjalan dengan baik, perusahaan harus menyeimbangkan penggunaan ekuitas, hutang, dan arus kas bebas secara seimbang. Perusahaan juga harus memiliki rencana yang jelas untuk itu. Selanjutnya, strategi investor. Investor penting bagi perusahaan karena mereka mengkontribusikan modal.
Ketika puas dengan kinerja perusahaan, mereka bersedia memberikan uang ketika perusahaan membutuhkannya. Strategi penciptaan nilai harus konsisten dengan prioritas dan harapan para investor. Sebagai contoh, perusahaan perlu mengambil inisiatif pertumbuhan spesifik yang memberikan pengembalian di atas biaya modal. Jika pengembalian kurang dari rata-rata perusahaan dalam industri, itu dapat mengecewakan investor, mendorong mereka untuk menarik uang dari perusahaan. Selanjutnya, strategi kompetitif atau competitive strategi. Strategi yang fokus pada rencana manajemen untuk bersaing dengan sukses. Strategi ini merupakan hasil analisis lingkungan, kekuatan internal, peta persaingan, persepsi konsumen, dan lain-lain, yang mengarah ke sustainable competitive advantage. Tujuan utamanya adalah untuk menarik pelanggan, mengatasi tekanan persaingan, dan memperkuat posisi pasar perusahaan. Menurut Porter, pada tahun 1980, terdapat 5 kekuatan persaingan yang menentukan intensitas persaingan dan kemampuan dalam industri, dan kekuatan yang paling besar akan menentukan serta menjadi sangat penting dari sudut pandang perumusan strategi. Adapun kelima kekuatan persaingan tersebut adalah yang pertama, masuknya pendatang baru, yang kedua, ancaman produk pengganti, yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli, yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok, dan yang terakhir ada persaingan antar pesaing yang ada. Selanjutnya adalah lanjutan dari slide sebelumnya. Foster mengungkapkan bahwa dalam menanggulangi berbagai kekuatan persaingan, ada 3 pendekatan strategis generik yang secara potensial akan berhasil untuk mengungguli perusahaan lain dalam suatu industri. Yang pertama, keunggulan biaya menyeluruh. Untuk mencapai hal ini, perhatian manajerial harus besar terhadap pengendalian biaya, sehingga biaya yang relatif rendah terhadap pesaing menjadi tema yang menjiwai seluruh strategi. Meskipun mutu, pelayanan, dan bidang-bidang lainnya tidak dapat terabaikan. Yang kedua, diferensiasi. Perusahaan harus berusaha untuk mencapai sesuatu yang baru yang dirasakan oleh keseluruhan industri sebagai hal yang unik. Yang ketiga, fokus. Berusaha untuk memusatkan pada kelompok pembeli, segmen lini produk, atau pasar geografis tertentu. Fokus ini dapat bermacam-macam bentuknya. Next. Strategi peningkatan daya saing dan pengembangan usaha kerupuk ikan tuna. Usaha kerupuk ikan tuna merupakan salah satu industri kecil dari UMKM atau yang sering disebut dengan usaha mikro kecil dan menengah. Industri ini masih berskala rumah tangga dan kecil. Usaha kerupuk ikan tuna Jainah masih tergolong baru dan masih dalam proses pengembangan. Permasalahan yang ada meliputi muncul usaha kerupuk yang sudah mapan dan berkembang pesat. Selain itu terdapat juga usaha kerupuk yang sejenis namun dengan harga yang lebih murah. Permasalahan tersebut menimbulkan persaingan di antara sesama usaha kerupuk. Setiap usaha kerupuk akan terus berinovasi dan mengeluarkan keunggulan dari masing-masing produknya. Hal ini membuat suatu usaha memerlukan strategi untuk bisa berdaya saing dan melakukan proses pengembangan usaha. Pada penelitian ini bertujuan menentukan strategi dalam peningkatan daya saing dan pengembangan usaha kerupuk ikan tuna Jainah. Metode yang digunakan adalah Analytic Network Process. Metode Analytic Network Process digunakan untuk mencari strategi yang menjadi prioritas dalam peningkatan daya saing dan pengembangan usaha. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat 3 strategi terbaik yang dapat digunakan oleh usaha kerupuk ikan tuna Jainah, yaitu efisiensi biaya, membangun kerjasama atau mitra dengan pemerintah, dan melaksanakan promosi baik offline dan online mengenai produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.